Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan ini kita bisa lanjutkan kembali kegiatan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan, dan pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang integrasi nasional. Kenapa kita perlu mempelajari integrasi nasional? Karena memang dengan melihat kondisi yang ada di negara kita ini memang sangat penting sekali ataupun membutuhkan yang dinamakan dengan integrasi nasional, dikarenakan berbagai macam hambat, dikarenakan berbagai macam tantangan yang sedang kita hadapi bersama, sehingga di situ mau tak mau kita harus berusaha supaya setidaknya lah di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan kita, dan juga muara akhirnya pada bernegara, kita bisa mewujudkan yang dinamakan integrasi nasional sebagai perwujudan kita untuk mencapai ataupun mengimplementasikan nilai dari sila-sila Pancasila, khususnya sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, di kesempatan ini untuk integrasi nasional sudah ada beberapa pendapat dari kementerian ini ya, dan juga Bapak Nazarudin. Yang pertama dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan Republik Indonesia menyatakan bahwa integrasi nasional merupakan proses penyesuaian dan juga penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan juga kesatuan bangsa. Yang kedua, menurut Bapak Nazarudin Syamsuddin, ini adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yaitu dari aspek politik, dari aspek sosial, dan juga ekonomi, serta budaya yang berada di lingkungan atau ruang lingkup dari masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, dari sinilah saya simpulkan bahwa integrasi nasional merupakan proses bersatunya suatu bangsa dengan berbagai macam latar belakang yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Sehingga di situ dengan berbagai macam latar belakang dan juga hal yang melandasi dari orang yang ada di situ ataupun negara masyarakat di situ, ini bisa melebur, bisa berakulturasi, bisa saling bekerja sama, dan juga melakukan kegiatan interaksi sosial yang pada akhirnya bisa membangun integrasi nasional. Selanjutnya, melihat tantangan yang dimiliki oleh negara kita, lalu pertanyaan yang saya munculkan, mungkinkah kita bisa mewujudkan bersama? Nah, ini perlu kita kaji lebih mendalam dan juga perlu kita analisis juga untuk di lingkungan kita pribadi kira-kira bagaimana. Gitu. Nah, ternyata dari integrasi nasional ini sebenarnya bukan hal yang tabu, bukan hal yang tiba-tiba muncul, bukan merupakan sebuah paradigma yang baru, tapi memang karena ini sudah terwujud bahkan sebelum negara kita ini merdeka. Negara kita sudah melaksanakan kegiatan gotong royong yang itu dimanifestasikan di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu di wilayah negara Republik Indonesia. Contohnya misalnya di Jawa, itu juga biasa melaksanakan kegiatan gotong royong yang kita sering namakan ada gugur gunung. Yang kemudian di suatu daerah ada yang mengatakan di situ ada sambatan dan lain sebagainya. Kemudian istilah yang berbeda juga ada di berbagai macam daerah di luar Indonesia, seperti yang ada di Kalimantan, seperti yang ada di Sulawesi, yang ada di Sumatera, dan lain sebagainya. Yang kedua, saling menghargai. Nah, bentuk saling menghargai ini juga muncul kan sebelum Indonesia merdeka ini, ketika proses Sumpah Pemuda di situ kan bisa saling menghormati antara perbedaan di daerah satu dengan daerah yang lain, ini bisa disatukan menjadi bersama-sama menjadi Sumpah Pemuda itu tadi, dan pada akhirnya negara kita bisa merdeka. Yang ketiga, saling berbagi ataupun saling memberi. Ini juga luar biasa sekali ketika di zaman kerajaan pun juga sudah banyak prasasti-prasasti yang ditemukan bahwa mengatakan ada raja tertentu yang memberikan sumbangan berupa 1000 ekor sapi kepada warga masyarakatnya di situ, dan ini juga wujud bahwa integrasi nasional yang dilakukan di negara kita ini memang sudah terbentuk lama menjadi landasan filosofis dari bangsa kita itu sendiri. Nah, tugas kita sekarang karena memang dihadapkan dengan situasi yang berbeda dengan kondisi yang ada pada masa lalu, kita juga memiliki tantangan, kita juga memiliki berbagai macam
hambatan tentang integrasi nasional, maka disinilah peran kita untuk mengintegrasikan nasional kembali dengan kondisi dan juga situasi yang sedang kita hadapi bersama-sama. Nah, yang menjadi beberapa hambatan dari integrasi nasional ini karena memang kita lihat bersama, ini juga tidak lepas dari sejarah kita. Yang pertama karena kurangnya penghargaan ataupun kemajemukan yang bersifat heterogen. Artinya ketika kita dihadapkan pada kondisi misalnya ada seseorang yang memiliki prestasi tertentu, ada yang memiliki kualitas tertentu, tetapi di situ kadang-kadang malah disingkirkan dan lain sebagainya. Maka kita mencobalah memaksimalkan segala macam potensi yang dimiliki oleh segala sumber daya yang ada di sekitar kita, dan ini digunakan bersama-sama untuk membangun sebuah kemajuan yang dimiliki oleh warga masyarakat yang ada di situ ataupun nanti muaranya pada kemajuan secara nasional. Yang kedua, toleransi. Ini kurangnya toleransi karena memang dilihat juga ya tidak usah jauh-jauh, misalnya ketika ada seorang guru kemudian berhadapan dengan seorang murid dan murid yang sedang diajar juga memiliki kondisi yang berbeda dengan murid-murid terdahulu. Kemudian ketika kita berhadapan dengan orang yang dahulu, misalnya kita kadang-kadang datang ke suatu tempat di daerah pegunungan dan tertentu, ini juga kita sering menemukan ya, misalnya kita naik ke suatu tempat walaupun kita tidak kenal, kadang-kadang kita juga disapa, kita disuruh sehingga kita kemudian dibuatkan minuman, kemudian kita ngobrol bareng-bareng di situ asik, renyah, dan semuanya cair di sini sebagai wujud bahwa toleransi yang luar biasa. Tetapi kini juga kita lihat hal seperti itu sepertinya mulai sedikit demi sedikit itu hilang. Nah, coba kita lihat di sekitar kita sajalah begitu. Apalagi nanti yang ada di kota, bahkan yang ada di kota-kota besar. Nah, ini semakin minim dari hal yang seperti ini. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat akan ancaman ataupun gangguan dari luar. Nah, ini kadang-kadang memang segala hal yang berkaitan dengan hubungan negara secara nasional maupun secara internasional pasti akan membawa dampak yang begitu signifikan terhadap pola ataupun perubahan sosial yang terjadi di lingkungan warga, khususnya di internal yang ada di negara kita. Akan tetapi ketika kita tidak mawas, ketika kita tidak berhati-hati, ketika kita tidak cerdas di dalam memahami segala hal yang masuk ke negara kita, karena sekarang dengan luar biasanya perkembangan teknologi dan juga industri yang ada di sekitar kita menjadi ancaman bersama bahwa dengan informasi yang sudah tidak terbatas ini, ketika kita tidak berhati-hati, maka juga akibatnya kita akan juga fatal ketika nanti melihat misalnya ada berbagai macam perdagangan gelap ataupun misalnya ya hal-hal yang tidak baiklah yang nanti bisa Anda amati sendiri. Bahkan sampai ke hal-hal yang bersifat ideologis ini juga rawan akan hal-hal seperti ini. Maka dari situlah perlu adanya integrasi nasional ataupun kesadaran kita bersama-sama terkait dengan pentingnya bersatu dan juga bisa saling membantu antar warga yang ada di negara kita supaya kita itu tetap bisa hidup nyaman di negara ini dan juga kita tetap bisa peka, kita siap menghadapi dengan ancaman yang dari luar. Kemudian yang ketiga, ketidakpuasan ataupun ketimpangan antara ketidakmerataan hasil pembangunan dan juga kebijakan. Nah, ini yang memang menjadi problematika secara nasional, baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, yang ini menjadi tesis kita bersama-sama. Sehingga dari situlah ketika hal yang yang diproyeksikan ini misalnya menarik, luar biasa tujuannya, tetapi dalam hal realisasinya kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, maka di situ muncul ketidakpuasan. Dari sinilah yang ini menjadi awal penyebab untuk penghambatnya dari integrasi nasional. Sehingga di sini kita perlu bareng-bareng
membentuk sebuah kesadaran akan sebuah integrasi nasional. Yang pertama, dengan rasa senasib ataupun seperjuangan, karena faktor sejarah kita, perjuangan kita bersama-sama dahulu pernah dijajah ya, kemudian kita bersama-sama berjuang sampai akhirnya negara ini bisa berdaulat, dan inilah yang menjadi landasan utama untuk pengintegrasian nasional, dan itu sudah terwujud terlaksana sampai sekarang ini. Nah, perjuangan kita sekarang ya melanjutkan bagaimana pola integrasi nasional yang sudah dibangun oleh para founding father kita itu, supaya kita bisa melanjutkan perjuangan dengan apa? Dengan kekuatan kita, dengan keterampilan kita, dengan kapasitas kita di lingkungan kita masing-masing. Yang kedua, ideologi negara yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda ya ini ya, Garuda Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di situ juga wujud integrasi nasional yang kemudian nanti disimbolkan, yang ini menjadi identitas nasional ini, kemudian di situ menjadi simbol, dan simbol ini tercermin di dalam bentuk yang pertama Garuda Pancasila, dan yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, serta berbagai macam yang lainnya. Ada yang berbeda pula, bukan hanya Garuda dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Ada lagu, kemudian ada bendera, dan lain sebagainya. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Begitu. Kemudian yang ketiga, tekad dan juga keinginan untuk bersatu yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Ini sesuai dengan sejarah yang awal tadi ya. Kemudian yang ketiga, ancaman dari luar maupun dari internal. Ini yang belum saya tambahkan. Ini menambah semangat akan nasionalisme. Karena jangan anggap bahwa ancaman ataupun tantangan yang dari internal maupun dari eksternal ini sebagai sebuah ancaman utama, sebuah penghambat, tetapi di situ juga ternyata kita bisa sadari ini bisa menjadi pola yang baru, bisa menjadi kesadaran akan integrasi nasional yang baru juga dengan adanya hal-hal yang seperti ini. Bahwa di situ sebagai kontrol baik secara internal maupun eksternal demi terwujudnya integrasi secara nasional. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia jelas. Kemudian yang berapa ini? 5 ya. Kemudian yang keenam, semangat persatuan dan juga kesatuan dalam bangsa dan bahasa dan juga tanah air. Kemudian yang selanjutnya, kepribadian dan juga pandangan hidup yang sama, yaitu Pancasila yang diimplementasikan pada nilai-nilai yang ada pada sila-sila Pancasila, baik dari sila pertama sampai sila yang kelima. Kemudian jiwa dan juga semangat gotong royong, solidaritas dan juga toleransi agama yang sangat kuat. Nah, dari sinilah semangat gotong royong, solidaritas dan juga toleransi antar beragama ini diperlukan, karena ketika dibenturkan maka ini tidak bisa menjadi satu. Maka disinilah harus saling melebur, harus bisa saling berintegrasi antara negara dan juga agama yang diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari. Yang terakhir adalah rasa cinta tanah air. Nah, inilah yang menjadi dasar utama dalam pembentuk integrasi nasional, yang harapannya nanti ketika diwujudkan secara masif, diwujudkan secara bersama-sama, ini bisa menjadi kontrol secara internal, sehingga warga dan juga negara kita ini bisa bersatu dan juga bisa hidup berdampingan secara aman, nyaman, tentram, dan juga damai. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi Bapak dan juga Ibu. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.